War is business. War is egocentris. War is visionaries of religion. Halo teman-teman semua, selamat datang di dunia sosial. Kali ini kita akan membahas satu persoalan yang lagi hangat-hangatnya untuk saat ini, ya. Di mana-mana media mengabarkan tentang perang antara Israel, Iran, dan Amerika. Sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap tiga negara ini? Jadi beberapa hari lalu teman-teman, saya mencoba mencari referensi tentang ketiga negara ini, baik dari sejarah historisnya, geopolitik dunianya secara global. Saya mencoba mencari, kemudian saya akan mencoba menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap tiga negara ini. Jadi langsung saja teman-teman, kalau kita berbicara masalah mengenai yang namanya Iran, Israel, dan Amerika ini sebenarnya teman-teman, dari beberapa analisis referensi yang sudah saya lakukan beberapa hari ini, ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengetahui lah beberapa informasi dari yang saya berikan ini teman-teman. Jadi ada tiga sebenarnya faktor yang menyebabkan Amerika, Iran, dan Israel ini berperang teman-teman. Yang pertama saya menyebutnya sebagai faktor bisnis ya teman-teman, kemudian faktor egosentris, dan kemudian faktor missionaries of religion. Jadi begini teman-teman, mengapa saya menyebutnya sebagai faktor bisnis? Jadi sebelum Donald Trump ini naik menjadi presiden, pendukungnya itu ada dua. Yang pertama kubu dari Israel, yang kedua kubu yang pro terhadap Palestina, teman-teman semua. Nah, kita telah mengetahui penyebab yang pertama itu, ya kita tahulah ya, konflik selama ini antara Palestina dan Israel ini sangat berujung lama sekali teman-teman. Nah, ketika Iran mencoba masuk untuk membalas serangan-serangan terhadap Palestina, jadi Israel ini tentu berbicaralah kepada Amerika gitu. Karena begini, penggerak utama ekonomi di Amerika itu yang ya jelas orang-orang pebisnis dari Israel teman-teman. Dan apabila dari kubu pebisnis Israel ini waktu pemilihnya Trump tidak ikut serta lah di dalamnya, siapa yang memodali kancah politik Trump, begitu teman-teman. Jadi ada faktor bisnis di situ. Nah, apabila Trump tidak pro terhadap Israel, ya otomatis bisnis hilang dong, kan itu faktanya yang secara logika begitu. Makanya saya sebut ini, ya ini salah satu perang bisnis begitu teman-teman. Terus yang kedua saya menyebutnya sebagai egosentris, ego tersendiri. Jadi begini, Amerika itu teman-teman menganggap dirinya negara adidaya. Ya walaupun beberapa hari kita ketahui Amerika mulai ditinggalkan oleh orang-orang Eropa begitu teman-teman. Kalau kita merujuk kepada sejarah bahwa negara Timur Tengah itu dulunya bukan seperti sekarang itu teman-teman. Jadi negara Timur Tengah itu dulunya negaranya itu dipimpin oleh kerajaan Turki Ottoman. Jadi tidak ada negara Palestina, tidak ada negara Israel, tidak ada negara Arab Saudi, tidak ada negara Mesir. Jadi dulunya itu semua ya Turki Ottoman. Ketika Turki Ottoman itu memiliki konflik internal yang sangat besar, kemudian diikuti oleh serangan-serangan negara Barat, akhirnya negara Turki Ottoman hancur. Nah, kemudian yang mengambil tanah di negara Timur Tengah itu ya negara Barat. Kemudian negara Barat menciptakanlah negara-negara ini. Mereka menciptakan peta-peta ya, wilayah-wilayah itu ya
negara barat. Jadi negara barat itu merasa ya kami berperan penting terhadap kalian gitu loh. Jasa kami besar terhadap kalian begitu. Nah, jadi mereka merasa dirinya yang paling hebat ya. Jadi ketika beberapa negara di Timur Tengah itu yang membangkang, yang tidak mau mendengarkan negara barat ya dihancurkan, dan itu yang terjadi kepada Iran saat ini ya kan, pemimpinnya dibunuh, itu dibom. Nah, itu dari faktor egosentrisnya lah gitu. Kemudian yang ketiga saya menyebutnya sebagai missionaries of religion ya. Jadi disclaimer dulu teman-teman, ini berdasarkan analisis saya. Apabila ada yang salah nanti mohon diingatkan, atau kita bisa berdiskusi di kolom komentar gitu teman-teman. Mengapa saya menyebutnya sebagai missionaries of religion? Ya, sebenarnya faktor utama Amerika juga salah satunya itu, yaitu kita tahu bahwa Israel dan Palestina itu telah lama berkonflik. Ya karena orang-orang Iran ini merasa bahwa Palestina itu saudara mereka, saudara satu iman, saudara satu kepercayaan lah, saudara satu keyakinan. Ya Iran mencoba membalas Israel. Ya, kita ketahui bahwa Israel itu ya sekutunya Amerika, dan yang membiayai Donald Trump ketika itu pemilu pun salah satunya pebisnis yang pro terhadap Israel. Dan orang-orang yang menjalankan perekonomian di Amerika itu ya orang Israel. Jadi ya mau tak mau ya Trump harus tunduk kepada Israel. Makanya ada beberapa orang yang tweet bahwa Amerika itu ya secara tidak langsung sebenarnya tunduk terhadap Israel. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama faktor bisnis ya. Yang kedua faktor egosentris ya. Dan yang ketiga itu faktor missionaries of religion. Jadi begitu. Tapi sebenarnya ada faktor lain ya, konflik antara Amerika dan Iran ini teman-teman. Ada juga yang bilang karena faktor nuklir ya, karena ada perjanjian yang cuman beberapa negara yang boleh mau dibatasi lah untuk penciptaan nuklir itu teman-teman. Tujuannya untuk apa? Ketika negara ini dibatasi untuk penggunaan nuklir itu ya, ketika terjadinya perang nanti, perang dunia ketiga ya tidak terjadi pemusnahan secara massal-massal. Bayangkan deh teman-teman, jika semua negara itu memiliki nuklir ya, seluruh negara ketika terjadi peperangan besar-besaran ya peradaban manusia akan musnah. Tapi apa yang terjadi pada Donald Trump? Setelah beberapa negara menandatangani itu ya, dia membiarkan negara-negara yang mendirikan nuklir seperti India, Pakistan, Israel itu mereka memiliki nuklir. Nah Iran berpikir dong, loh kami kok nggak bisa begitu? Kenapa begitu negara-negara lain menciptakan nuklir kok tidak diganggu, tapi begitu kami menciptakan nuklir kok malah diganggu? Ya tentu ada kaitannya dengan Israel ya, antara Israel dan Palestina. Ini beberapa faktor yang beberapa hari ini tersebar di media-media berita teman-teman. Saya akan mencoba memberikan contoh beberapa negara yang tidak mendengarkan Amerika dari story-story yang saya ceritakan tadi ya. Ada beberapa contoh negara yang membangkang terhadap Amerika. Yang pertama itu negara Irak ya, yang menonjol invasi ke AS pada tahun 2003 ya. Kemudian mereka menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein ya, teman-teman. Kemudian ada juga Irak ya, kemudian disusul oleh Yaman, kemudian ada Libya pada tahun 2011, kemudian Afghanistan ya. Faktor-faktor sejarah ini yang menyebabkan egosentris ya. Saya yang udah membuat negara-negara kalian ini naik, kok kalian ini enggak tahu diri, begitulah seolah-olah Amerika. Tapi sebenarnya
berharaplah teman-temannya semoga perang ini cepat berakhir dan perang ini semoga secepatnya dihentikan. Karena kalau seandainya Iran terus ditekan oleh Amerika, Iran terus ditekan oleh Israel, yang kemudian Iran ini akan menutup jalur Selat Hormuz ya, yang mana kita ketahui Selat Hormuz ini adalah bagian pemasokan ekonomi dari negara-negara Cina, Rusia dan lain-lain. Tentu mereka tidak akan diam dong kalau seandainya negara Iran ini dibombardir oleh Amerika, dibombardir oleh Israel. Ketika mereka nanti seandainya menutup Selat Hormuz, otomatis perekonomian di Cina dan di negara-negara Rusia itu otomatis tertutup dong. Jadi mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama, mudah-mudahan gencatan senjata segera dihentikan. Karena kalau seandainya ini terjadi, ya kita tidak tahu sebenarnya nanti apa yang terjadi, bagaimana terhadap nasib Indonesia. Ya tentu kita harus objektif lah berpendapat mengenai permasalahan-permasalahan di 4 negara ini.